Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Razan. Kali ini saya mau ngebahas tentang makanan dan minuman di Jepang. Mungkin lebih ke harga ya, atau ya mungkin lebih ke sana lah bahasan kali ini. Jadi ya pertama aja reaksi aku waktu pas datang ke Jepang dan beli makanan di sini. Yang pasti aku ngerasanya mahal ya. Dulu tuh waktu roti di Indonesia lagi sekitar ya sari roti gitu, kalau kalian tahu yang kecil itu 2.500. Di sini tuh udah kalau dirupiahin udah 10 ribuan lah. Nah itu buat aku tuh mahal banget. Soalnya aku dulu kan masih kesininya pakai uang dari Indonesia, masih pakai rupiah, jadi feelingnya masih feeling rupiah. Jadi itu udah mahal banget. Tapi sebenarnya itu biasa aja sih. Kalau kalau udah biasa di sini dengan gaji di sini. Ya. Nah itu reaksi awal sih. Jadi ya. Terus apa aja sih ya, eh murahan mana sih beli sama masak, beli maksudnya beli barang jadi ya. Di sini tuh banyak di supermarket gitu. Udah jadi tuh karage misalnya, atau apalah si lauk-lauknya lah. Kayak kita kalau beli di Indonesia tuh ke warteg gitu beli apa lauk doang gitu. Terus nasinya di rumah. Nah itu di supermarket di sini ada. Indonesia ada atau enggak ya, kurang tahu sih, cuman ya di sini ada. Nah kalau murahan mana ya, murahan masak sendiri di sini ya. Sayur, telur, apalah pokoknya beli masak sendiri itu jauh lebih murah lah kalau kata aku mah. Sekarang juga, dulu juga, sekarang juga, 10 tahun yang lalu ya maksudnya dulu tuh. Iya. Nah terus yang murah tuh apa aja? Kalau buat aku di sini yang murah itu makanan kesukaan itu kol sama telur. Itu buat aku udah paling ya ekonomis lah, itu paling murah ya. Untuk si jenisnya yang murah ya sayur, telur ya lumayan murah. Terus ya yang buat pemakan daging, mungkin daging yang kalau beli di supermarket gitu nggak semahal itu ya, nggak semahal kalian beli di luar lah ya. Tapi yang murah itu sayur sama sayur sama telur ya. Sama mungkin kalau yang suka furikake tuh kayak yang buat di atas nasi gitu yang ada rasa-rasa. Kalau kita tuh kayak apa ya, teri kacang gitu, yang kayak gitulah, cuman kayak ini kayak bubuk aja. Itu juga lumayan lah kalau pengen makan sangat-sangat amat sederhana. Itu lumayan murah ya. Terus yang mahal apa aja? Yang mahal buat aku buah. Kayaknya buat semua orang juga di sini buah tuh mahal banget. Nggak kayak kalian di Indonesia ya. Ini saya ngomong untuk orang Indonesia. Nggak kayak di Indonesia, itu di Indonesia sangat murah ternyata buah itu. Jadi syukurilah, di sini buah tuh mahal. Yang paling murah buah tuh buat aku itu pisang. Pisang itu satu sisik, kan satu sisik dia biasanya jual yang murahnya tuh 100 yen lah sekitar, kalau sekarang 10.000 rupiah gitu. Nah itu pisang tuh murah. Terus yang lain lumayan mahal ya, terutama kalau yang suka durian di sini ada yang jual tapi mahal banget. Mungkin di Indonesia juga udah semahal itu ya, sekitar 5.000 yen ke atas, 500 ribuan untuk yang satu bundelan. Terus yang lainnya juga buah-buah yang lain, melon gitu-gitu tuh mahal sih buat aku. Jadi sangat amat ya, jatuhnya ke eksklusif lah buah di sini kalau kata aku ya. Yes, itu yang mahal buat aku. Udah. Terus kalau mau jajan di luar, jajan misalnya jajan takoyaki gitu, jajan apa itu at least kalian misalnya punya 700-800 yen gitu, bisa lah jajan lah ya, 500 yenan. Nah itu berapaan ya, 50.000 rupiahan ke atas kalau mau jajan. Sampai 1000-an lah, sampai 100.000 rupiahan, 1000 yenan. Kalau mau jajan di luar, satu kali jajan tuh segituan lah kalian mikirnya kalau mau ya. Lumayan sih, lumayan banget sih itu. Kalau emang buat masak sendiri tuh kayak satu porsi bisa, kalau dihitung kasarnya mungkin 100 yenan lah ya.
Nah segituan. Jadi lebih baik kalau mau hemat ya masak sendiri, itu bisa hemat banget. Terus apalagi nih, kalau makan di luar berapaan? Nah ini beda sama jajan. Makan di luar tuh maksudnya kita ke restoran atau apa gitu. Nah itu tergantung restorannya juga. Di sini tuh yang paling murah buat aku itu family restoran, Familes mereka bilangnya. Family restoran itu terutama Saizeriya. Aku seneng banget sama Saizeriya, kalau kalian tahu nanti aku kasih linknya deh buat Saizeriya. Nah itu murah, udah lumayan enak ya, pokoknya enak lah pokoknya. Kalau mau murah dan enak ya mending family restoran ya. Terus ada juga misalnya makanan-makanan yang kayak, kalau misal izakaya, aku pengen ngasih tahu nih. Izakaya di sini kan, izakaya itu tempat minum gitu. Cuman ada makanannya, dan makanannya juga bukan yang biasa-biasa aja gitu, enak. Ada yang enak emang, izakaya ini tuh makanan ininya enak gitu, ada. Tapi kalau di izakaya biasanya jatuhnya lebih mahal, soalnya dia kayak apa ya, buat banyaknya buat nge-sharing gitulah. Jadi beli satu sharing semua. Bisa sih makan sendiri ada, cuman apa ya, bukan yang per satu orang yang main course gitu, spaghetti buat satu orang bread gitu. Nggak kayak gitu. Jadi spagettinya kayak cuman size yang nggak terpenuhi lah untuk satu orang. Jadi emang buat kecil, tapi ya gitu nyicip gitu jadi jatuhnya. Nah itu jatuhnya jadi lebih mahal buat aku ya, terutama kalau misalnya aku pergi sama temen gitu ke izakaya. Nah itu biasanya harganya juga jadi sharing gitu, jadi dipukul rata. Sementara orang Jepang yang minum gitu misalnya, ya udah dipukul rata, jadi aku bayarin minuman mereka gitu. Nah itu agak kurang suka sih sebenarnya dengan cara itu. Nanti kita bahas lah izakaya ya gitu. Izakaya gitu agak mahal, jadi hati-hati. Cuman enak mah enak. Torikizoku gitu misalnya, yang buat sate-satean itu enak. Sedikit murah sih sebenarnya dibandingkan izakaya lainnya, kalau kata aku ya gitu. Itu buat makan di luar ya. Kalau misalnya restoran yang mahal-mahal gitu juga ada yang enak, misalnya Kobe beef gitu, yang suka beef steak atau apa. Tapi itu bisa lebih dari 2000 3000 yen lah. Untuk satu porsi 2000 3000 yen. Kalau yang beneran high class banget, high class banget mah udah nggak ada itunya kali ya, udah nggak ada batas atasnya. Cuman ya segituan lah, 3000 yenan gitu buat yang udah wah gitu ya. Itu untuk makan di luar. Dan terus makanan di Jepang mahal nggak sih? Yang tadi sebenarnya aku udah bilang banyak ya, cuman kalau mau dibandingin sama Indonesia, terutama di Jakarta, kalau kalian misalnya makan gitu di restoran yang restoran bener gitu di mall atau apa, itu sebenarnya sama aja. Kalau kalian ke mall, di sini ke mall gitu atau ke restoran terus makan gitu, sekarang udah sama aja. Jadi ya aku nggak bisa bilang itu mahal juga. Dengan gaji rata-rata di Jakarta dan rata-rata di sini, mungkin jatuhnya malah sedikit lebih murah di sini ya, secara value gitu ya. Nah terakhir ini halal. Untuk makanan halal sebenarnya ada ya. Aku muslim, jadi ini buat kawan-kawan yang muslim aja yang emang pengen tahu ada nggak sih makanan halal. Ya ada, mungkin kalian udah tahu banyak restoran halal juga, sudah lebih banyak si barang, bukan apa ya, si ingredientsnya itu. Misalnya daging halal gitu, daging ayam halal, daging apa halal, atau minyak halal atau something lah. Banyak yang makanan-makanan halal itu udah banyak di sini di supermarket. Terutama misalnya di Gyomu, di Amika, Gyomu Supa, Amika Supa, sama Hanamasa gitu, Oke Store yang kayak gitu-gitu. Oke Store itu ada juga supermarket. Mereka juga ada barang halalnya lah, ada, mereka ada. Ada yang ada yang enggak, makanya harus dicek dulu sebenarnya.
cuman itu rata-rata ada. Nah dan rata-rata si barangnya itu dari Thailand, dari Vietnam ya. Thailand, Vietnam tuh banyak halalnya, dari Malaysia, dari Indonesia juga ada, cuman rata-rata banyaknya sih Thailand kalau yang aku lihat ya. Nah jadi kalian nggak usah khawatir ya, terutama untuk di yang kota-kota besar kayak di Osaka, di Tokyo, di Nagoya yang aku tahu ya, mungkin di Fukuoka juga ada. Yang ada, asal ada Gyomusu Supa itu nanti aku kasih linknya. Nah itu kayaknya aman lah buat yang mau makanan halal ya, dan murah lumayan. Ayam halal itu yang frozen ya, itu buat aku tuh udah itu murah lah, lebih murah daripada ayam ayam Jepang yang biasa. Yes, satu. Terus untuk restoran halal ini sebenarnya opini aku ya, cuman restoran halal tuh agak over price. Kalau buat aku overrated lah. Sebenarnya nggak perlu semahal itu gitu. Dan ya nggak perlu semahal itu. Kalian kalau misalnya kesini gitu mau ke restoran halal tuh dengan harga yang ya yang mungkin menurut yang punya uangnya mungkinnya nggak terlalu mahal, cuman untuk kita yang tinggal di sini itu tuh udah terlanjur mahal lah kalau yang udah melabelkan halal dan misalnya wagyu halal gitu. Buat aku itu overpriced. Banyak sebenarnya kalau mau ke restoran halal tuh Cina halal tuh paling paling best lah, untuk paling valuable buat aku ya. Itu restoran Cina halal. Nah itu udah enak, halal, dan nggak semahal restoran-restoran yang label halal itu buat aku. Jadi kalau mau kesini makan makanan halal dan nggak semahal itu, mungkin di ya itu cari yang Cina halal. Misalnya mie gitu, ada yang mie, ada yang emang masakan Cina halal. Nah itu banyak banget. Misalnya di Tokyo gitu ada, di Nagoya ada kalau nggak salah ada. Maaf, ya ada Mongol, biasa makanan Mongol, Cina juga ya. Nah itu enak juga ya, gitulah. Kayak jangan kaget lah kalau misalnya ke restoran halal tuh harganya mahal. Nah, banyak banget soalnya yang overpriced buat aku ya, yang udah pernah juga. Ya gitu aja mungkin sharing untuk makanannya. Masih ada lagi sih, aku simpan buat ntar aja. Terima kasih semuanya, thank you, arigatou gozaimasu.